Oke, udah mulai recordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Baik untuk rasa hormat kami kepada dosen pengampu Bapak Ramli MAG, kami memohon izin untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nani Kindarwati sebagai moderator dan selaku pemateri, dan adapun anggota kelompok saya yang bernama Nadim Al-Ghifari sebagai pemateri. Di sini kami akan membahas tentang hasil diskusi kami yang berjudul Biografi Perawi Hadis dan Karya-karyanya. Dan di sini kami membahas salah satu biografi perawi hadis, yaitu Imam Bukhari. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk presentasi hari ini. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Nadim Al-Ghifari, kepadanya kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelahiran dan masa kecil Imam Bukhari. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau lahir di daerah Bukhara yang merupakan pecahan dari Soviet. Nah, beliau ini lahir di malam Jumat bulan Syawal pada tahun 194 Hijriah di daerah Bukhara. Nah, beliau ini lahir dalam keadaan yatim karena sejak umur 2 tahun beliau ini sudah meninggal oleh ayahnya. Kemudian beliau dirawat oleh ibundanya hingga dewasa. Ibu beliau merupakan seorang pecinta ilmu. Oleh karena itu, mengapa Imam Bukhari itu bisa menjadi seorang ulama hadis? Karena ibunya merupakan seorang pecinta ilmu dan ayahnya merupakan seorang ulama hadis, tapi tidak terkenal karena mempunyai sebuah karya. Dan slide selanjutnya. Sudah ada? Ya, oke. Nah, beliau ini lahir dalam keadaan yang tidak normal. Sejak kecil beliau matanya mengalami kebutaan. Nah, tapi ibunya itu tidak berputus asa. Setiap malamnya ibunya bermunajat kepada Allah hingga menangis agar Allah mengembalikan penglihatan Imam Bukhari seperti keadaan semula. Dan ketika itu sebelumnya waktu itu Imam Bukhari sedang membaca Al-Quran dan tibalah di suatu ayat. Kemudian di saat itu juga ibunda dari Imam Bukhari sedang bermunajat kepada Allah. Akhirnya kemudian seketika Imam Bukhari yang sedang membaca Al-Quran, dia merasa ada sesuatu yang beda, merasa dia bisa melihat. Nah, kemudian dia memberitahukan kepada ibunya, ibu, saya bisa melihat. Kemudian ibunya ini merasa terheran-heran terhadap anaknya. Apakah beneran bisa? Kemudian Imam Bukhari bilang kalau di sini tuh ada barang ini. Nah, semenjak itu kembalilah penglihatan dari Imam Bukhari. Selanjutnya itu keluarga dan guru Imam Bukhari. Nah, beliau dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Perhatiannya kepada ilmu hadis yang sulit dan rumit itu
sudah tumbuh sejak usia 10 tahun. Bahkan sudah tumbuh kecil ya. Jadi ketika itu beliau berguru kepada satu guru, kemudian guru tersebut membaca surah, mempraktekkan salah satu surah. Kemudian guru tersebut bertanya kepada para muridnya yang ada di situ, siapakah yang sudah kira-kira sudah hafal terkait bacaan yang dibacakan oleh guru tersebut. Kemudian di antara sekian banyak murid itu salah satunya adalah Imam Bukhari yang mengangkat tangan. Nah, gurunya pun merasa kagum terhadap kehebatan, terhadap kecerdasan dari Imam Bukhari, karena kenapa? Apa yang dibacakan oleh gurunya tersebut itu sama persis, mulai dari makhrajul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, dan lain-lain. Oleh karena itu, guru yang tersebut bilang kepada Imam Bukhari, diperintahkan bahwasannya untuk mempelajari hadis, tidak untuk mempelajari Al-Quran dulu, karena melihat keistimewaan dari kecerdasan Imam Bukhari ini. Tapi ibunda dari Imam Bukhari ini menginginkan anaknya untuk untuk menghafal Al-Quran dulu. Tapi bahwasannya Allah itu menjamin apabila kita ingin menghafal Al-Quran itu, Allah memberi kemudahan. Nah, oleh karena itu, karena gurunya ini melihat kecerdasan Imam Bukhari yang sangat istimewa, lantas gurunya memerintahkan untuk langsung mempelajari ilmu hadis. Bahkan ada perumpamaan, tidak mungkin tidak lain tidak bukan Allah menciptakan Imam Bukhari ini karena memang diciptakan untuk sebagai ulama hadis. Jadi seperti itulah perumpamaan. Bisa dilanjut. Nah, kemudian pada usia 18 tahun, beliau menerbitkan kitab pertamanya itu Qudaya As-Sabah wa Tabi'in. Di antara guru-guru beliau adalah dalam memperoleh ilmu hadis antara lain itu Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hambali, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi, Maki bin Ibrahim Al-Baki, Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi, dan Ibnu Rahwahi. Masih materiku ya ini ya? Iya. Iya. Kejeniusan Imam Bukhari. Imam Bukhari diakui memiliki daya hafal yang tinggi. Ketika sedang berada di Baghdad, Imam Bukhari pernah didatangi oleh 10 orang ahli hadis yang ingin menguji ketinggian ilmu beliau. Nah, jadi ketika itu beliau ingin diuji seberapa sih kemampuan ilmu dari Imam Bukhari ini. Jadi ketika itu 10 orang ahli hadis ini membacakan suatu hadis, tapi memutar-mutar balikannya antara sanadnya, antara matannya. Tetapi saking cerdasnya Imam Bukhari itu bisa membenarkan dari kesalahan yang dilakukan yang dites oleh para ahli hadis tadi ini. Bahkan Imam Bukhari ini bisa membenarkan perkataan yang salah, seperti misalnya, oh ini hadis dari yang misalkan hadis yang antum sampaikan dari riwayat Fulan bin Fulan ini bahwasannya salah. Jadi kita bisa lihat berapa banyak sih kapasitas memori ingatan dari kapasitas ingatan dari Imam Bukhari. Mungkin kita saja kita menghafal juz 30 aja susah. Bagaimana kita bisa menghafal
30 juz Al-Quran. Nah, itulah salah satu kecerdasan dari Imam Bukhari. Lanjut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu tentang karya-karya Imam Bukhari. Karya-karya Imam Bukhari, karyanya yang pertama yaitu berjudul Qudasya As-Sahabah wat Tabi'in, ditulis ketika masih berusia 18 tahun. Ketika beliau menginjak usia 22 tahun, Imam Bukhari menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama-sama dengan ibu dan kakaknya yang bernama Ahmad. Dan di sanalah beliau menulis kitab At-Thariq atau sejarah yang terkenal itu. Beliau pernah berkata, saya menulis buku At-Thariq di atas makam Nabi Muhammad SAW di waktu malam bulan purnama. Imam Bukhari senantiasa membandingkan hadis-hadis yang diriwayatkan satu dengan lainnya, menyaringnya dan memilih mana yang menurutnya paling sahih. Banyak para ahli hadis yang berguru kepadanya. Di antaranya adalah Syekh Abu Zahroh, Abu Hatim Tirmizi, Muhammad Ibnu Nasr, dan Imam Muslim bin Al-Hajjaj atau pengarang kitab Sahih Muslim. Dalam menghimpun hadis-hadis sahih, beliau menggunakan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah dan sah yang menyebabkan kesahihan hadis-hadisnya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode penulisan kitab hadis, di Mahdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar yaitu Imam Ahmad bin Hanbali. Dalam meneliti dan menyeleksi hadis, beliau selalu melakukan diskusi dengan para perawi. Namun beliau melakukannya dengan sangat sopan. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Banyak para ulama atau perawi yang ditemui sehingga Bukhari banyak mencatat jati diri dan sikap mereka secara teliti dan akurat untuk mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai sebuah hadis. Mencek keakuratan sebuah hadis, ia berkali-kali mendatangi ulama atau perawi meskipun berada di kota-kota atau negeri yang jauh. Dalam menyusun kitab tersebut, Imam Bukhari sangat berhati-hati. Menurut Al-Firbari, salah seorang muridnya, ia mendengar Imam Bukhari berkata, saya susun kitab Al-Jami' As-Sahih ini di Masjidil Haram, Mekah, dan saya tidak mencantumkan sebuah hadis pun kecuali sesudah sholat istiqoroh 2 rakaat, memohon pertolongan kepada Allah, dan sesudah meyakini betul bahwa hadis itu benar-benar sahih. Kitab Sahih Bukhari disusun dengan pembagian beberapa judul. Jumlah judul atau kitab yang terdapat di dalamnya adalah 97 kitab. Setiap kitab dibagi menjadi beberapa subjudul yang dikenal dengan istilah bab. Wafat Imam Bukhari suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari, isinya meminta dirinya agar menetap di negara itu. Ketika perjalanannya sampai di Khartan sebelum Samarkand, namun di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Beliau meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 Masehi atau 256 Hijriah pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Baik, bisa kita simpulkan dari materi kita hari ini bahwa dari Imam Bukhari kita belajar mempelajari ilmu dan mengamalkannya haruslah dengan tuntunan guru, juga dengan izin dari kedua orang tua. Mengenal ilmu apa saja berarti siap membentuk karakter yang
beretika, menghargai kehidupan yang sementara, dan tentunya menggunakan fungsi akal dan hati sebagai penerjemah ilmu yang akan digunakan secara berlanjut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah atau kurang dari kami, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di stop aja.